Jadi guys, kemarin itu sempat di email dapat pemberitahuan untuk melakukan atau mengisi formulir pajak Amerika Serikat yang akan dibebankan ke konten creator YouTube. Apakah kalian mengalaminya? Sama seperti saya pun dagdikduk guys. Udah mah pajak di sini kita ngurus, di sono juga kita urus juga. Ini what happen aya naon. Akhirnya gue lihat, gue pelajari. Ini gue juga mau sharing buat kalian, biar kalian tahu gimana caranya untuk ngisi formulir step-stepnya, biar kalian tidak terjebak dengan hal seperti itu. Terus jangan khawatir, ternyata setelah gue pelajari lagi, jadi ini tuh pajaknya adalah dibebankan kepada konten kreator. Kita kan konten kreator Indonesia hitungannya ya, tapi dibebankan kepada mereka yang mendapatkan viewers dari Amerika Serikat. Jadi sebenarnya dicuekin aja nggak apa-apa, cuman concernnya adalah ketika lo nggak ngisi ini formulir dan lain sebagainya, pembayaran AdSense lo itu akan ditangguhkan. Jadi kalau lo nggak bereskan segera, itu mungkin kan ini kan sampai 31 Mei ya. Jadi kalian itu nggak akan gajian. Dari si Google AdSense itu nggak akan gajian karena harus beresin dulu. Terus kalau sampai kalian tetap cuekin, jadi secara otomatis mereka akan potong pajak secara merata, yaitu 24%. 24%. Meratanya tuh adalah bukan viewers dari Amerika doang, tapi semua isi yang ada, yang tontonan kalian yang biasanya kalian digaji misalnya 10 juta ya, jadinya 7 juta gitu, karena langsung 7 juta berapa lah, karena langsung dipotong pokoknya rata, nggak ngelihat itu viewers dari mana. Tapi kalau kalian isi, jadi nanti akan dipilah-pilah lah. Sebenarnya emang bisa dipilih-pilih kok dari sini, dari Google Analytics-nya ya, bisa dicek ya. Nih masuk nih kayak gini nih, ngecek viewers kalian dari Amerika dapat berapa persen. Nah itu kerjaan lo, yuk, gue males buka di sini. Ya, lo masuk ke akun YouTube lo cek di analitiknya, nanti keluar berapa persen sih viewers kalian. Kalau viewers kalian yang dari Amerika itu ternyata lumayan, mendingan urusin deh, yuk urusin yuk. Dan pertama adalah lo masuk dulu ke Google AdSense. Caranya masuk ke Google AdSense ya udah paling gampang, lo searching aja di Google AdSense. Terus masuk kemana ya? Terus kalian login. Shiva, yeah, Shiva, papa, wow. Ini penting ya lo inget ya, karena mesti diberesin sebelum 31 Mei ya, 31 Mei. Jadi masih ada waktu 1 bulan lagi. Nah, pas gue masuk thread, ada tulisan tuh, pembayaran Anda saat ini sedang ditangguhkan, diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran, yaitu dengan kelola info pajak. Gue kasih step-stepnya ya. Jadi kita langsung masuk ke kelola info pajak. Ini gue bikin formulir baru. Ini halaman emang buat contoh doang. Nih, jadi kalian masuk ke kelola info pajak. Nanti ada formulir yang mesti diisi. Yang pertama adalah info pajak Amerika Serikat. Jadi tulisannya kayak, untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Otoritas pajak mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf dan angka ini. Jenis lo akunnya apa? Perorangan atau non individu atau entitas? Mungkin maksudnya kalau yang non individu tuh yang YouTube lo itu dikelola secara PT. Ya gitu. Kalau gue mungkin pilihnya akan perorangan. Perusahaan bisnis lah kalau yang kayaknya non individu tuh maksudnya. Ada kan ada beberapa yang emang lebih ke jatuhnya perusahaan besar lah. Terus, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Gue pengen jawabnya iya. Cuman enggak. Lihat dari ngomong gue juga British ya, jadi gue jawab enggak. Lebih ke Inggris berarti ya. Lebih ke Inggris. Jadi lu jawab enggak? Terserah deh. Lo kalau lo ngerasa lo penduduk Amerika ya, serah sih gitu. Ngapain lu ada di halaman gue gitu. Lu dipotong 30% nonton ini lo. Lu kan orang Amerika. Next. Berikutnya dia akan muncul. Pilih jenis formulir pajak W8. Jadi ada juga mengklaim manfaat perjanjian pajak. Ini yang individu. Sekali lagi karena gua ini individu, jadi gua klik yang bagian atas. Ceples. Nah.
Oke, apa sih? Gimana sih? Gimana sih? Si monyong. Back ya gitu ya. Hah? Apa sih? Kok gini? Ternyata kalau ke pencet back harusnya next. Masa? Itu ulang lagi tuh, tambahkan info pajak. Goblok. Coba ulang lagi aja. Ada ya. Pengen sharing tapi yang ngasih info goblok. Guys, tadi gue udah kasih step-stepnya ya. Terus gue tiba-tiba masuk ke halaman yang gak semestinya. Segini gue ulang lagi. Cuman tadi sampai mana? Nah kita akan mulai lagi dari sana ya. Oke. Tapi lo udah mulai ngikutin kan? Lo ngikutin aja lah. Yang ngikutin nanti aduh penting nih dia. Ngikutin yang kayak gini mending gue ke halaman yang lain deh. Ke youtuber yang lain yang lebih jelas. Yang cuman ngejelasin doang. Nggak pakai acara ada kegoblokan atau ngelawak atau kayak gitu. Tuh dia masuk ke situ. Iya, scroll ke bawah dong. Nggak scroll, iya teh 2 jari. Wah gini si monyong. Kan ada setelah itu tuh next. Serius nggak ada? Nggak ke scroll lagi ngomongnya. Nah. Astagfirullahaladzim. Ngeselin banget. Yang gitu dong, malu dong. Ini tips loh. Itu youtuber tuh. Ini tipsnya benar. Gak ada yang bilang salah. Gak ada yang benar, ada yang bilang salah, cuman kayak gak dipercaya ntar gue. Masukin identitas pajak kalian, informasinya sama persis nama gue di pajak adalah misalnya Hesti Purwadinata ya. Hesti Purwadinata. Oke. Negaranya lu pilih negara. Lu tinggal di mana, ha? Azerbaijan. Indonesia. Lu pilih Indonesia. Pilih tuh Indonesia. Tuh, set. Ya. Habis itu tuh ada tuh TIN kita kata dia. TIN. Dia, wah, apa sih nih? Orang kan bingung kan ya. Nomor identifikasi wajib pajak TIN. Mungkin kalau di sini taunya NPWP. Kalau di sana TIN. Bunyi klakson kali lu. Karena kita adalah TIN-nya TIN Indonesia atau nomor wajib pajak Indonesia, berarti lo masukin nomor NPWP lo ke TIN asing gitu. Jadi, nah ini sih tergantung lo mau masukin NPWP lo atau enggak. Karena kalau lo nggak masukin juga nggak masalah, ntar dia masuknya optional, jadi boleh masukin atau enggak. Tapi kalau kita masukin NPWP, nilai pajaknya akan lebih kecil, begitu guys. Tapi kalau lo nggak masukin NPWP, lo akan dipotong 30% untuk viewers dari Amerika itu. Tapi kalau nggak isi sama sekali 24% untuk viewers semuanya. Jadi tetap harus isi gitu. Oke, kita masukin NPWP deh ya. Misalnya lo mau punya NPWP, kita masukin NPWP asal. Kita asal-asal aja masukinnya ya. Karena kalau misalnya gue masukin benar, lo tahu dong NPWP gue. Ya nggak apa-apa sih kalau lo bayarin pajak gue. Kita masukin ke next ya. Langsung ke berikutnya. Alamat tinggal permanen, wilayah domisilinya Indonesia dong. Ya iyalah Indonesia. Husha ya gitu kan. Kayak alamat alamatnya alamat. Masukin kota lo, kota provinsi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Kode posnya asal aja dulu ya. Ntar kalian tahu lagi alamat rumah gue. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Langsung klik lagi. Kita masuk ke step next. Apakah Anda mengklaim tarif pemungutan pajak lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Setahu gue perjanjian pajaknya dengan Amerika sudah ada nih. Jadi baiknya karena lu masukin NPWP, lu punya NPWP, ya lu klaim lah biar nilai pajaknya nggak 30%. Karena setelah gue lihat-lihat di analitik ternyata lumayan juga, ada juga penonton gue dari Amerika. Hello guys, I see you watching me. I know you are watching me. I see you in my analytics and Cahyo give me the result. You're American people, American person watching me. So, you minta duit kan ke aku?
Dan lu nonton dimintain duitnya juga. Oke, langsung ya. Jadi gue klaim nih, kayaknya gue mau minta pemungutan pajak senilai 30%-nya itu minta di bawah itu. Karena kalau lo nggak klaim lo akan dipotong 30%. Tapi ingat ya, ini cuman untuk viewers yang asalnya dari Amerika. Viewers kita dan mungkin beberapa negara lainnya nggak akan dipotong. Terus negara kawasan mana nih? Lah istilah kita, lu harus ingat lu orang Indonesia, lu kasih Indonesia. Apa aja nih tarifnya? Ini pokoknya di checklist aja semuanya. Karena ini nanti akan ada, nah pasalnya, pasal 8 ayat 1. Makanya gue bilang sudah ada perjanjian dengan Amerika gitu, Indonesia itu. Jadi muncullah si pasal tersebut dan ada tarif pemotongan pajak dengan tarif perjanjian yang lebih rendah. Mungkin mereka akan penyesuaian ya, tapi maksimal adalah 30%. Tapi klaim untuk 0% aja untuk layanan AdSense. Terus apa sih ini, Bu? Sebagai ucapan pajak di video bagian itu pajak memenuhi syarat kayak gitu deh. Tuh, yang kedua juga tuh, ini kayaknya 10%. Pokoknya ambil yang lebih rendah aja. Masuk lagi, ada juga tuh, sudah ada pasal-pasalnya gitu loh guys. Makanya gue sih mendingan lo masukin NPWP. Karena ternyata lumayan juga viewers dari asing kan kadang-kadang muncul gitu. Oke, abis itu masuk ke next. Langsung ceklik. Terus sambil menunggu kita yang oke, udah ada pratinjauannya. Nanti dia akan muncul seperti ini formulirnya, bang, lu cek dulu tuh, udah bener belum tuh ya. Balik lagi tuh ke situ, masih ada yang mesti lu checklist. Lu udah ninjau tuh kan, ini ada, saya menyatakan bahwa saya meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Nah, lu yakinin diri lu sendiri dulu. Kalau lu udah ngecek, kalau lu ngerasa lu udah tinjau, baru lu berani checklist. Makanya tadi gue masuk dulu ke sini, gue tinjau dulu. Walaupun cuma yang penting lu tinjau. Jadi lu nggak ada kebohongan. Nah, langsung lu checklist. Gitu guys. Segala sesuatunya yang lu checklist, lu tanda tangan, lu harus baca. Kita masuk ke next berikutnya. Kita baca. Tinjau, ingat kan gitu. Ini gampang nih, Cahyo merem nih kalau yang ngedit gini mah. Spesifikasi dengan menyadari dan kenapa gue harus baca? Semua jenis kontrak rata-rata berbentuk ancaman. Dengan menyadari ancaman hukuman atas kesaksian palsu, sih, bahwa saya telah memeriksa informasi. Tuh, kebayang nggak kalau gua nggak ngasih tahu lo, kalau lo nggak ninjau, tuh ini aja udah diancam. Saya menyatakan bahwa saya telah memeriksa informasi dan formulir ini dan informasi yang saya berikan benar dan lengkap sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya. Ini kalian harus belajar kejujuran di sini, karena ini juga ada pengancaman. Nama lengkap, tulis namanya, ya. Masukin sini nih, kita bagian udah menandatangani nih. Apakah Anda yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, gitu. Yakin gitu kan? Yes, gitu kalian gitu kan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri gitu. Terus atau kalau misalnya kayaknya enggak deh gitu. Lo merasa gitu tuh. Lo jawabnya yang kedua tuh. Tidak. Saya bertanda tangan atas nama orang yang tercantum di bagian tanda tangan. Misalnya lu agen, lu pengacara, penerima kuasa, pelaksanaan, wali, bapak, ibu, ini norak banget. Orang tua atau pemberi kuasa, lu boleh bilang tidak. Tapi kalau lu ngerasa, kayaknya gue deh, gitu kan? Lu langsung. Panjang. Oh iya. Oh iya. Itu terjadi in real life. Yes, real life. This is real life. Apakah aku gitu? Iya, tapi maksud gue orang kalau kayak gini-gini tuh nggak pernah baca. Harus lo baca loh. Ada lagi nih. Ini di checklistnya gini apa ya gitu, dia bilang gitu kan. Yang ke-6, poin 6, aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit
Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Pernah nggak tuh gue? Ya enggak lah, orang Google Indonesia gitu kan. Jadi gue bilang enggak gitu, tegas. Terus ada lagi tuh pernyataan, checklist lagi ya. Terus berikutnya adalah apakah Anda masih di poin 6? Apakah Anda memberikan info pajak atau profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran atau profil pembayaran yang sudah ada dan sebelum menerima pembayaran? Ini gue agak bingung, cuman kayaknya ini adalah untuk lo pada konten kreator yang sudah menerima AdSense, udah digaji deh intinya, udah atau belum. Terus kalau gue sih ngerasa udah ya, jadi lo harus iya gitu. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang udah ada belum namanya kan. Saya memberikan profil pajak yang sudah ada yang sebelum yang mana sih tadi? Bawah. Yang bawah kan ya? Ya. Ini set. Jadi kalau lo ngerasa udah, checklist yang bawah. Oke, masukin situ. Langsung kirim deh. Nah, tuh langsung tuh disetujui. Terus bagian-bagian partnya juga hijau, pokoknya warna hijau. Kalau misalnya tiba-tiba dia minta dokumen lagi tuh, jadi kayak ditinjau kembali, berarti emang ada beberapa yang lo belum isi dengan secara benar, ataupun ada beberapa juga yang ternyata akun AdSense-nya sama akun YouTube-nya itu beda, jadi jangan sampai salah. Kalau misalnya ditinjau kembali, mungkin lo harus ngirim beberapa dokumen-dokumen gitu. Tapi kalau misalnya langsung approve, itu akan berwarna hijau. Gitu guys, jadi buruan deh diisi daripada rugi gitu kan. Gitu. Kayaknya sih kalian harus isi deh. Karena dia kayaknya maksa sih. Maksudnya ada ancaman gitu, ngerti gak sih lo? Lo isi gak? Ampe 31 Mei lo gak isi, gua bikin lo semua penghasilan lo gua potong 24%. Terus kalau lo nggak masukin NPWP, mereka tetap potong juga tapi 30%. Tapi sebenarnya sih ya bisa jadi juga yang walaupun dimasukin NPWP mereka tetap bisa motong juga gitu kayaknya ya Boy ya. Tapi dia ada pilihan-pilihan opsional untuk ngasih tahu kalau ya ini potongan gue bisa kasih potongan yang minimal. Oke, itulah info dari saya. Terima kasih di Hesti Tips. Banyak banget ya konten. Ngasal apa aja masuk. Hesti Tips. Bye. Selamat mengisi dokumen.